Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Perantauan, menghadirkan kisah-kisah hikmah luar biasa, penuh misteri, inspirasi, dan pelajaran hidup. Ayo pastikan untuk subscribe, like, dan share. Saya doakan semoga mendapatkan keberkahan hidup, kebahagiaan, dan rezeki yang lancar. Amin. Yuk, mari kita simak ceritanya. Seorang penjual es doger sederhana di Hong Kong, Fajar, tak disangka menyimpan kekuatan mistis bernama Tirta Salju yang mampu mengendalikan es. Ketika kelompok triad pimpinan Wong Fei mulai mengancam hidupnya dan komunitas pekerja migran, Fajar dipaksa menggunakan ajian itu untuk melawan ketidakadilan. Namun, apakah kekuatan luar biasa ini cukup untuk mengalahkan seorang bos triad yang memiliki kekuatan gelap? Saksikan perjuangan Fajar dalam mempertahankan kehormatan dan melindungi sesama dalam kisah penuh ketegangan dan haru ini. Sebelum kita lanjut, mari kita bersholawat bersama untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengetikkan sholawat di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung cerita-cerita inspiratif lainnya. Saya mendoakan Anda yang menyimak kisah ini diberikan pahala berlipat ganda dan rezeki yang lancar. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1, Mimpi di Tanah Rantau. Suara gemuruh pesawat menandai langkah baru Fajar di tanah yang asing baginya. Hong Kong, kota dengan gedung pencakar langit yang menjulang seakan menantang langit, tampak megah sekaligus menakutkan. Di balik setiap gemerlap lampu, Fajar melihat bayangan perjuangan yang harus dihadapinya. Sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, ia membawa harapan besar keluarga. Ibunya sering berkata, "Nak, jangan lupa, rezeki itu ada di mana-mana. Selama kau jujur dan ikhlas, Allah akan membimbing langkahmu." Kata-kata itu terngiang di benaknya saat ia melangkah keluar dari bandara, menggenggam tas kecil berisi pakaian dan mimpi. Hari pertama Fajar di Hong Kong tidak mudah. Ia tinggal di sebuah kamar sempit bersama 3 orang pekerja migran lainnya. Bau lembab dan suara gaduh jalanan membuat tidurnya tidak tenang. Esok harinya, ia memulai pekerjaan sebagai penjual es doger. Dengan gerobak kecil yang sudah dipinjamnya dari seorang teman, Fajar mulai menyusuri gang-gang sempit. Orang-orang memandang aneh. Beberapa tertawa kecil melihat es berwarna-warni yang dijualnya. Namun, Fajar tidak gentar. Ia tahu, setiap langkah yang diambil adalah wujud baktinya kepada keluarga. Di setiap sendok es doger yang ia tuangkan ke mangkuk pelanggan, Fajar menyisipkan doa. "Semoga Allah memberkahi usaha ini," gumamnya pelan. Seiring waktu, kelezatan es doger Fajar mulai dikenal. Beberapa orang lokal bahkan kembali untuk membelinya, terpesona oleh rasa manis dan segarnya. Namun, tidak semua berjalan mulus. Seringkali, Fajar harus berhadapan dengan ejekan dan hinaan. "Apa ini? Es kampungan?" seru seorang pria lokal yang dengan sengaja menjatuhkan mangkuknya. Fajar hanya bisa menahan amarah, mengingat pesan ibunya untuk selalu sabar. Namun, di malam hari, wajah tabah Fajar berubah menjadi bayangan kesepian yang dalam. Ia duduk di sudut kamar, memandangi foto keluarganya yang usang. Wajah ibunya tampak redup, seperti memanggilnya untuk kembali. "Allah, kuatkan aku," bisiknya, menahan air mata. Ia tahu, perjuangan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya sekolah dan ibunya yang mulai sakit-sakitan. Kesedihan menjadi teman setiap Fajar di setiap malam, tetapi ia selalu berusaha menutupinya dengan senyuman di siang hari. Di suatu malam, ketika hujan turun deras, Fajar memutuskan untuk membuka kembali kitab kecil yang diberikan kakeknya sebelum ia berangkat. Di dalamnya, terdapat ajian Tirta Salju. Kakeknya pernah berkata bahwa ajian ini adalah berkah besar, tetapi harus digunakan dengan bijak. Jangan pernah menggunakannya untuk hal-hal yang sia-sia. Fajar, ingat, ini bukan kekuatan biasa. Ini adalah amanah. Pesan sang kakek yang terus melekat di hati Fajar. Ia merapal mantra itu dalam hati, mencoba merasakan kekuatan yang tersimpan, tetapi memutuskan untuk tidak menggunakannya. Belum saatnya, pikirnya. Keesokan harinya, Fajar merasa sedikit lega ketika mendapati dagangannya habis terjual. Namun, ia juga mendengar bisik-bisik dari teman-temannya tentang kelompok preman yang sering memeras para pedagang kecil. "Hati-hati, Fajar," kata Ibu Wati, sesama pekerja migran. "Mereka tidak segan-segan menyakiti orang seperti kita. Jangan sampai kau jadi target mereka."
Peringatan itu menjadi bayangan gelap yang terus menghantuinya. Fajar tahu bahwa perjuangan di negeri rantau bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga menghadapi ancaman dari mereka yang berniat jahat. Malam itu, di bawah sinar lampu kota Hong Kong yang tampak seperti bintang jatuh, Fajar berdiri di balkon kecil kamarnya, memandang jauh ke arah kota yang tak pernah tidur. Ia merasakan angin dingin menyentuh kulitnya, mengingatkannya pada kekuatan tirta salju yang tersimpan di dalam dirinya. Allah, aku hanya ingin bekerja dengan tenang. Tapi jika kau izinkan, aku akan menggunakan kekuatan ini untuk kebaikan, bisiknya. Angin membawa doa itu, sementara Fajar kembali mempersiapkan diri untuk hari esok, tanpa tahu bahwa ujian besar telah menantinya. Bab 2, Ancaman Triad. Pagi itu, Fajar menjalankan rutinitas seperti biasa. Dengan semangat baru, ia mendorong gerobak es dogernya menyusuri gang-gang sempit. Pelanggannya semakin bertambah, dan senyuman mereka menjadi penyemangat Fajar untuk terus bekerja keras. Namun, hari itu terasa berbeda. Fajar menyadari beberapa orang asing mengamatinya dari kejauhan. Tatapan mereka tajam, membuat Fajar merasa waspada. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi firasat buruk mulai menyelimuti pikirannya. Menjelang siang, ketika Fajar berhenti di sebuah sudut jalan untuk melayani pelanggan, sekelompok pria berpakaian hitam mendekatinya. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan tatapan dingin, berbicara dengan nada mengejek. "Hei, penjual es kampung, kau sudah bayar uang perlindungan di wilayah ini?" tanyanya dengan suara berat. Fajar tertegun, bingung dengan apa yang dimaksud. "Maaf, saya hanya menjual es, Pak. Saya tidak tahu tentang uang perlindungan," jawab Fajar dengan sopan. Pria itu tertawa sinis, lalu meraih mangkuk es doger yang baru saja disajikan Fajar untuk pelanggan. "Kalau begitu, anggap ini sebagai peringatan. Kalau kau tidak membayar, jangan harap bisa berjualan dengan aman di sini," katanya sambil melemparkan mangkuk es itu ke tanah. Pecahan mangkuk dan es berserakan, dan pelanggan yang tadinya ingin membeli segera pergi ketakutan. Hati Fajar sakit melihat jerih payahnya dihancurkan begitu saja, tetapi ia hanya bisa menunduk, menahan diri agar tidak terpancing emosi. Ketika pria-pria itu pergi, Ibu Wati, seorang teman sesama TKI yang kebetulan berada di sekitar, segera menghampiri Fajar. "Fajar, itu Wong Fei punya anak buah. Mereka triad yang terkenal kejam di sini. Kalau kau menolak membayar mereka, hidupmu akan hancur," kata Ibu Wati dengan wajah cemas. Fajar mencoba menenangkan dirinya, meski hatinya bergemuruh. "Allah bersama orang yang sabar, Bu Wati," jawabnya pelan. Namun, dalam hati, ia tahu ancaman ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Malam harinya, Fajar duduk di sudut kamarnya, memikirkan kejadian siang tadi. Ia merasa bingung dan takut, tetapi juga marah. Ia bukan tipe orang yang mudah menyerah, apalagi ketika orang lain mencoba menindasnya. Pandangannya tertuju pada kitab kecil yang diberikan oleh kakeknya. "Kakek bilang ajian ini hanya untuk keadaan darurat," gumamnya sambil membuka kitab itu. Namun, ia merasa bahwa menggunakan kekuatan tirta salju untuk menghadapi mereka mungkin bisa membawa masalah yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, ancaman itu berubah menjadi kenyataan. Saat Fajar sedang mendorong gerobaknya di pagi hari, ia menemukan bahwa rodanya telah dirusak. Tak jauh dari sana, salah satu pria yang pernah mengancamnya berdiri sambil tertawa. "Ini baru permulaan, penjual es kampung. Jika kau tidak membayar, kami akan memastikan kau tidak bisa berjualan lagi," katanya. Fajar hanya bisa menggenggam erat gerobaknya, menahan amarah yang memuncak. Ia tahu bahwa keputusan besar harus segera diambil. Tetap bertahan dengan kesabarannya, atau melawan dengan kekuatan yang ia sembunyikan. Malam itu, Fajar memandang langit Hong Kong yang penuh cahaya lampu, seperti doa-doa yang menggantung di angkasa. "Allah, aku hanya ingin hidup damai di sini. Tapi jika ini ujian MU, aku akan bertahan," bisiknya dengan suara bergetar. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa hari ketika ia harus menggunakan tirta salju semakin dekat. Ketakutan dan keberanian berperang dalam dirinya, sementara bayangan Wong Fei dan anak buahnya menjadi ancaman nyata yang tidak bisa lagi dihindari. Bab 3. Mengaktifkan ajian tirta salju. Malam yang dingin menyelimuti kamar sempit Fajar. Ia duduk di sudut ruangan, memandangi kitab kecil ajian tirta salju yang tergeletak di hadapannya.
Pikirannya dipenuhi kekhawatiran akan ancaman Triad yang semakin hari semakin nyata. Ibu Wati sudah memberitahunya tentang nasib para pedagang lain yang menolak membayar uang perlindungan. Mereka dipukuli, bahkan ada yang kehilangan mata pencahariannya sepenuhnya. "Allah, aku tak ingin mencari masalah, tapi aku juga tak bisa terus diam," gumamnya pelan. Tangannya gemetar saat membuka kitab itu, seolah merasa berat untuk membuat keputusan yang besar. Pukul tengah malam, ketukan keras terdengar di pintu. Suara pria yang familiar membuat Fajar tersentak. "Hei, buka pintunya, penjual es kampung. Jangan pura-pura tidak ada di dalam." Suara itu adalah milik salah satu anak buah Wong Fei. Fajar berdiri, mencoba menenangkan dirinya, tetapi ketukan semakin keras, diiringi ancaman yang membuat nyalinya ciut. "Jika kau tidak membuka, kami akan masuk paksa." Fajar tahu mereka serius, dan ketakutan mulai merambat di hatinya. Ketika pintu akhirnya didobrak, 3 pria masuk dengan wajah penuh amarah. "Kau pikir bisa melarikan diri dari kami?" Wong Fei tidak suka ditantang, apalagi oleh orang rendahan seperti kau. Salah satu dari mereka meraih Fajar dan mendorongnya ke tembok. Fajar tersentak, tubuhnya terasa lemas. Namun, saat salah satu dari mereka mengancam akan menghancurkan gerobak es dogernya, Fajar merasa darahnya mendidih. Ia tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan hasil jerih payahnya begitu saja. Dengan napas yang berat, Fajar memejamkan mata, mengingat mantra yang tertulis dalam kitab. Dengan sejuknya tirta salju, lindungi yang lemah, beku yang jahat, bisiknya pelan. Suara itu semakin kuat hingga gema mantra tersebut terasa mengisi ruangan. Tiba-tiba, udara di dalam kamar berubah drastis. Suhu yang tadinya hangat mendadak turun, dan embun es mulai muncul di dinding. Ketiga pria itu terdiam, tubuh mereka menggigil karena hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Fajar membuka matanya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kekuatan tirta salju mengalir dalam tubuhnya. Es mulai muncul dari telapak tangannya, membentuk pecahan tajam yang melayang di udara. "Aku sudah cukup sabar," seru Fajar dengan suara bergetar, matanya memancarkan keberanian yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia menggerakkan tangannya, dan pecahan es itu melesat, menancap di tembok, nyaris mengenai salah satu pria yang kini jatuh berlutut ketakutan. "Pergi dari sini, sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran." Ketiga pria itu segera melarikan diri, meninggalkan Fajar yang masih berdiri dengan tubuh gemetar, baik karena ketegangan maupun rasa bersalah. Ia memandangi tangannya yang kini terasa dingin seperti es, lalu menatap ruangan yang dipenuhi kabut putih akibat kekuatannya. "Apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya dengan rasa takut. Namun, di saat yang sama, ia merasakan sedikit rasa lega karena untuk pertama kalinya ia berhasil melindungi dirinya sendiri. Fajar menghabiskan sisa malam itu dalam kebingungan. Ia tahu bahwa tindakannya akan membawa konsekuensi besar. Wong Fei tidak akan tinggal diam setelah mendengar apa yang terjadi. "Allah, jika ini jalan yang harus kuambil, bimbing aku agar tetap berada di jalan yang benar," gumamnya pelan. Di luar, angin dingin bertiup membawa aroma badai, seolah menjadi pertanda bahwa konflik yang lebih besar sudah menunggunya. Bab 4. Perang dingin di gang sempit. Pagi yang biasanya penuh semangat kini terasa mencekam. Fajar tahu bahwa setelah insiden malam itu, anak buah Wong Fei tidak akan tinggal diam. Ia tetap keluar rumah dengan gerobak es dogernya, tetapi kali ini, langkahnya lebih hati-hati. Warga sekitar memandangnya dengan tatapan khawatir. Mereka mendengar desas-desus tentang penjual es doger yang melawan Triad menggunakan kekuatan misterius. Beberapa merasa kagum, tetapi lebih banyak yang takut jika keberanian Fajar justru akan membawa bencana ke lingkungan mereka. Ketakutan itu terbukti benar. Di siang yang terik, ketika Fajar sedang melayani pelanggan di gang sempit, suara langkah kaki berat menggema di sepanjang lorong. Dari kejauhan, ia melihat Wong Fei berjalan dengan angkuh, diiringi belasan anak buahnya. Setiap langkah mereka menggetarkan hati para pedagang kecil yang segera menutup lapak dan berlari menjauh. Fajar berdiri tegak di samping gerobaknya, menahan gemetar yang mulai terasa di tubuhnya. "Jadi, ini penjual es doger yang berani menantangku?" Wong Fei berkata dengan senyum sinis. Matanya menatap Fajar penuh kebencian. Fajar mencoba menjawab dengan tenang. "Aku hanya melindungi diriku sendiri. Aku tidak mencari masalah," katanya. Tapi Wong Fei hanya tertawa kecil.
Suara tawanya menggema seperti ejekan yang menyakitkan. Kau pikir bisa melawanku hanya dengan es? Aku sudah menghancurkan orang-orang yang lebih tangguh darimu, dan sekarang, giliranmu. Wong Fei memberi isyarat pada anak buahnya, dan mereka mulai mengepung Fajar. Hati Fajar berdegup kencang, tetapi ia tahu ia tidak bisa mundur. Dengan tangan yang dingin, Fajar merapal mantra tirta salju di dalam hati. Seketika, suhu di gang sempit itu mulai menurun drastis. Kabut tipis muncul, dan embun es membekukan dinding-dinding di sekitarnya. Anak buah Wong Fei, yang tadinya penuh percaya diri, kini mulai ragu, merasa hawa dingin yang menusuk tulang. Apa-apaan ini? Salah satu dari mereka berteriak, panik. Namun, Wong Fei tidak terpengaruh. Ia maju dengan langkah penuh percaya diri, mengacungkan tongkat kayu panjang yang dihias dengan ukiran naga. Fajar menggerakkan tangannya, dan pecahan-pecahan es muncul di udara, mengarah ke para pengepungnya. Mereka berlari mundur dengan ketakutan, tetapi Wong Fei tetap berdiri teguh. Itu saja yang kau punya? Ejeknya, sebelum menghantamkan tongkatnya ke tanah. Suara keras bergema, dan Fajar terkejut ketika melihat bahwa tongkat itu ternyata memiliki energi magis yang kuat. Getarannya menghancurkan sebagian pecahan es yang dibuat Fajar, dan membuatnya mundur beberapa langkah. Namun, Fajar tidak menyerah. Ia menutup matanya, mengingat kata-kata kakeknya, tirta salju bukan hanya kekuatan, tetapi juga perlindungan. Jangan biarkan ketakutan menguasai hatimu. Dengan keberanian baru, ia menciptakan tembok es yang tinggi, memisahkan dirinya dari Wong Fei dan anak buahnya. Gang itu berubah menjadi medan perang kecil yang berselimut salju. Wong Fei mencoba menghancurkan tembok itu dengan tongkatnya, tetapi Fajar terus memperkuatnya. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti orang lain lagi, seru Fajar, suaranya menggema di tengah kabut es. Pertempuran itu membuat Wong Fei semakin marah. Kau pikir ini sudah selesai? Aku akan kembali, dan saat itu, kau tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Teriaknya sebelum memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Fajar berdiri di tempatnya, tubuhnya gemetar antara kelelahan dan rasa lega. Warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai keluar dari persembunyian mereka, memandang Fajar dengan rasa kagum dan harapan baru. Namun, di hati Fajar, ia tahu ini bukanlah akhir. Allah, beri aku kekuatan untuk melindungi mereka yang lemah. Doanya, menatap langit yang kini dihiasi butiran salju lembut. Bab 5, Duel Bos di Puncak Salju. Malam itu, udara Hong Kong terasa lebih dingin dari biasanya, seolah menyimpan ketegangan yang tak kasat mata. Fajar duduk di sudut kamarnya. Tubuhnya masih lelah setelah pertempuran dengan Wong Fei dan anak buahnya. Ia tahu, meskipun berhasil menahan serangan sebelumnya, Wong Fei pasti akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Allah, aku tidak tahu apakah aku cukup kuat menghadapi semua ini. Tapi jika ini takdirku, aku akan bertahan. Bisiknya sambil memandang kitab kecil tirta salju yang tergeletak di meja. Firasat Fajar terbukti benar. Keesokan harinya, Ibu Wati datang tergopoh-gopoh ke tempat tinggal Fajar dengan wajah pucat. Fajar, Wong Fei mencarimu. Dia menyebar orang-orangnya ke seluruh penjuru. Mereka bilang kau harus menyerahkan diri malam ini, atau mereka akan menghancurkan tempat ini. Fajar terdiam, merasakan rasa bersalah yang menghantam dadanya. Ia tidak ingin melibatkan orang-orang tak bersalah, tetapi ia juga tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Ketika malam tiba, Fajar memutuskan untuk menghadapi Wong Fei secara langsung. Ia berjalan ke sebuah gedung kosong di pinggiran kota, tempat yang disebutkan oleh anak buah Wong Fei sebagai arena pertemuan. Di atap gedung itu, di bawah cahaya rembulan yang pucat, Wong Fei telah menunggu bersama anak buahnya. Akhirnya kau datang juga, katanya dengan senyum licik. Kau membuatku terlihat bodoh di depan orang-orangku. Malam ini, aku akan mengakhirimu. Fajar berdiri tegak, mencoba menghilangkan rasa takut yang menggumpal di hatinya. Aku tidak mencari masalah, Wong Fei. Tapi jika kau terus mengancam orang-orang tak bersalah, aku tidak akan tinggal diam, jawabnya dengan suara tegas. Wong Fei hanya tertawa kecil, lalu mengayunkan tongkat kayunya ke udara. Energi magis yang keluar dari tongkat itu menciptakan gelombang kekuatan yang menghancurkan lantai di sekitar mereka. Kau pikir bisa melawanku dengan es murahanmu? Ejek Wong Fei. Fajar merapal mantra tirta salju dalam hati,
dan seketika suhu di atap gedung itu turun drastis. Angin dingin bertiup kencang, membawa salju yang mulai menutupi permukaan lantai. Dengan tangan gemetar, Fajar menciptakan tombak-tombak es yang melayang di udara, bersiap melawan serangan Wong Fei. Pertempuran sengit pun dimulai. Wong Fei mengayunkan tongkatnya, memecahkan tombak-tombak es yang dilemparkan Fajar, sementara Fajar terus bergerak, mencoba mencari celah untuk menyerang. Di tengah pertempuran, Wong Fei berhasil mendekati Fajar dan menghantamkan tongkatnya ke tanah, menciptakan gelombang energi yang membuat Fajar terlempar ke belakang. Tubuhnya terbentur keras ke tembok, membuatnya meringis kesakitan. "Kau bukan tandinganku," teriak Wong Fei, berjalan mendekat untuk memberikan serangan terakhir. Namun, Fajar menolak menyerah. Dengan sisa kekuatannya, ia menciptakan badai salju yang membungkus seluruh atap gedung. Pandangan Wong Fei terganggu. Sementara Fajar bangkit dan mengarahkan seluruh kekuatannya ke tongkat Wong Fei, membekukannya hingga patah. Wong Fei terjatuh, tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Fajar berdiri di depannya, napasnya tersengal, tetapi tatapannya penuh ketegasan. "Aku tidak akan membunuhmu, Wong Fei. Tapi jika kau berani menyakiti orang lain lagi, aku tidak akan memaafkanmu," katanya dengan suara dingin seperti salju di sekeliling mereka. Wong Fei dan anak buahnya pergi dengan rasa malu dan ketakutan, meninggalkan Fajar sendirian di atas gedung, dikelilingi salju yang mulai mencair. Fajar menatap langit, hatinya bercampur lega dan kelelahan. "Terima kasih, Allah, kau telah membimbingku," bisiknya sebelum perlahan berjalan pulang. Bab 6, Penjual es doger jadi legenda. Malam itu, suasana di gang kecil tempat tinggal Fajar terasa lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Namun, ketenangan itu bukan karena Wong Fei dan anak buahnya telah benar-benar pergi, melainkan karena warga sekitar kini memandang Fajar dengan penuh hormat sekaligus rasa takut. Di tengah kesunyian, Fajar duduk di depan gerobaknya, mencoba menenangkan diri. Ia memandangi tangan-tangannya yang telah berkali-kali digunakan untuk menciptakan kekuatan tirta salju. "Apa aku telah benar-benar melakukan yang terbaik?" gumamnya sambil memandang langit, seolah menunggu jawaban dari Allah. Keesokan harinya, kabar tentang kekalahan Wong Fei menyebar dengan cepat di kalangan pekerja migran dan penduduk setempat. Nama Fajar menjadi bahan pembicaraan. "Dia bukan hanya penjual es doger, dia pahlawan," kata salah seorang warga. Namun, Fajar merasa tidak nyaman dengan perhatian itu. Baginya, apa yang ia lakukan hanyalah bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dan orang-orang yang tak bersalah. Ia tidak ingin dianggap sebagai pahlawan atau sosok yang luar biasa. Meski begitu, kenyataan berbicara lain. Wong Fei dan anak buahnya benar-benar meninggalkan lingkungan itu, memberi ketenangan yang telah lama diidamkan warga. Para pedagang kecil kembali berjualan tanpa takut diancam, dan Ibu Wati yang dulu selalu khawatir kini bisa bekerja dengan tenang. Namun, Fajar sadar bahwa ancaman serupa bisa datang kapan saja. Ia memutuskan untuk tetap waspada, menjaga kekuatannya agar tidak digunakan dengan sembarangan. Di malam-malam berikutnya, Fajar sering duduk sendirian di depan gerobaknya, memikirkan perjalanannya sejak pertama kali tiba di Hong Kong. Ia teringat pesan kakeknya yang selalu ia pegang teguh, kekuatan adalah amanah, bukan alat untuk membalas dendam. Kini, ia memahami sepenuhnya arti dari pesan itu. Kekuatan tirta salju bukanlah tentang menunjukkan siapa yang lebih kuat, melainkan tentang melindungi yang lemah dan menegakkan kebenaran. Namun, perjuangan Fajar belum selesai. Suatu malam, seorang pria tua datang menghampirinya. Pria itu adalah seorang pedagang kecil yang pernah mengalami kekejaman Wong Fei. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia menyerahkan secari kertas pada Fajar. "Ini surat dari keluargamu di Indonesia," katanya. Fajar membuka surat itu dengan tangan gemetar. Dalam surat itu, ibunya menulis dengan penuh cinta, "Nak, kami bangga padamu. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik, karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Allah selalu bersamamu." Air mata Fajar menetes membaca surat itu. Ia merasakan semangat baru untuk terus melangkah, tidak hanya sebagai seorang pekerja migran, tetapi juga sebagai pelindung bagi mereka yang membutuhkan. "Terima kasih, Ibu," gumamnya sambil menggenggam surat itu erat. Ia tahu bahwa meskipun jauh dari tanah kelahirannya, ia membawa nama keluarganya dalam setiap langkahnya. Hari-hari berlalu, dan Fajar tetap menjalankan usahanya sebagai penjual es doger. Namun,
Kini ia bukan hanya seorang pedagang biasa. Ia menjadi simbol keberanian dan harapan bagi komunitas TKI di Hong Kong. Meski kekuatannya tidak selalu ia gunakan, keberadaannya sendiri sudah cukup untuk membuat siapapun berpikir dua kali sebelum mengganggu orang-orang di sekitarnya. Dalam hati, Fajar berdoa, Allah, biarlah aku menjadi cahaya kecil yang menyinari orang lain, meskipun jauh dari rumah.